Kaca depan gerak. Tegak gerak. Belah sini maju. Kiat. Tajim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anak duduk. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasa kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Apa kabar anak-anak? Sehat? Alhamdulillah ya, sehat semua ya. Alhamdulillah selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Hari ini anak-anak bisa belajar di sekolah ya, walaupun masih menerapkan protokol kesehatan ya anak-anak. Dan selalu jangan lupa kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad SAW. Baik anak-anak, hari ini Ibu mau ngecek absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Ya, hadir semua ya. Alhamdulillah ya, hadir semua. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, biar anak-anak lebih semangat dan kita selalu menerapkan ya penguatan pendidikan karakter, kita awali hari ini dengan semangat tepuk PPK. Silakan anak-anak berdiri semuanya. Masih ingat tepuk PPK-nya? Ya, oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Iya. Tangan semuanya. Silakan duduk. Nah, dalam pembelajaran ini tidak cuma hanya kita belajar materi, tetapi anak-anak itu juga mengharapkan kepada anak-anak semua untuk selalu menanamkan sikap karakter ya. Seperti yang ada di sekolah kita, yang menanamkan sikap religius, menanamkan sikap nasionalisnya, kemudian menanamkan sikap integritasnya, mandirinya, dan semangat gotong royongnya. Ya bisa ya anak-anak semuanya? Insya Allah ya. Baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan memasuki materi tentang semua bersih hidup menjadi nyaman. Minggu lalu kita sudah membahas materi tentang sikap jujur, ya kan? Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang kebersihan atau bersuci. Apa sih itu anak-anak bersuci? Ya, berhindar dari najis. Iya, benar sekali Mbak Fitri. Ada lagi yang ingin menambahkan? Marcelo? Bersuci. Iya, apa? Bersuci adalah membersihkan diri dari hadas atau najis yang menempel pada tubuh. Oh iya, pintar sekali ya. Berarti anak-anak hampir sudah paham ini walaupun belum dijelaskan. Oke. Baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi semua bersih hidup menjadi nyaman. Nah, di sini nanti materinya ya, kita akan memahami tentang apa sih itu bersuci dalam Islam. Ya, kenapa di dalam Islam itu sangat dianjurkan untuk menjadi bersih, ya kan? Untuk selalu membudayakan kebersihan, bahkan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan kita sehari-hari untuk selalu menerapkan hidup sehat, hidup bersih. Ya, di dalam ajaran Islam Rasulullah sudah mengatakan kepada kita, at-tahuru satrul iman. Tahu artinya anak-anak apa?
Kebersihan sebagian dari iman. Iya, pintar sekali. Nah, ini adalah bagian terpenting dalam pendidikan hari ini ya, di mana Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa yang pentingnya kebersihan ya. Jadikan bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman, sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis Muslim. Ya. Baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini ya, Ibu minta kalian perhatikan slide yang di depan ya. Judul kita terkait tentang ketentuan bersuci dalam Islam ya, atau judul materinya semua bersih hidup menjadi nyaman. Nah, adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kita kali ini yaitu memahami ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui model pembelajaran cooperative learning tipe 6 Head Together. Peserta didik dapat yang pertama menjelaskan pengertian toharoh. Yang kedua menunjukkan dalil naqli mengenai ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang ketiga menjelaskan ketentuan bersuci dari najis. Dan yang keempat menjelaskan pengertian hadas besar dan hadas kecil. Dan yang kelima, terakhir itu menjelaskan contoh-contoh hadas besar dan hadas kecil. Nah, inilah materi pembelajaran kali ini. Terkait dengan model pembelajaran cooperative learning tipe 6 Head Together, nanti akan Ibu jelaskan kepada anak-anak bagaimana langkah-langkahnya. Ya. Baik anak-anak, kita pahami dulu pembelajaran kita hari ini. Ya, ini ada gambar. Gambar apa itu anak-anak? Gotong royong. Terus ada gambar apa itu? Berwudu. Gambar berwudu ya. Nah, nanti selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video ke kalian ya. Tolong untuk diamati. Kawan, ada burung di atas kepalamu. Takutnya nanti dia membawa kotoran dan mengenai pakaianmu. Nah, kotoran burung itu termasuk najis loh. Apabila terkena pakaian dan pakaian dibawa sholat, takutnya sholatnya dirusak apabila terkena najis. Ya, dari tayangan video tadi, ada apa sih di situ? Ya, ada kotoran burung, ada najis, ada apa lagi? Baik anak-anak, ya, supaya anak-anak lebih jelas lagi terkait pendalaman materi hari ini, Ibu akan memperjelas lagi pembelajaran kita. Nah, apa sih itu toharoh? Toharoh secara bahasa artinya adalah bersuci. Jadi benar ya, tadi anak-anak sudah mengatakan bahwa toharoh itu artinya adalah bersuci. Nah, secara istilah, toharoh artinya adalah menghilangkan hadas atau najis dari badan, pakaian, dan tempat. Nah, ya. Kemudian cara bersuci atau cara yang digunakan untuk bersuci atau bertoharoh itu bisa digunakan dengan air, kemudian tanah, kertas, ya, debu, dan benda keras lainnya. Nah, tetapi yang lebih mutlak adalah dengan air. Ya. Terkait tentang toharoh, ya, ada dalilnya. Nah, sebagai penegas dalam pembelajaran, ya, yang diberitakan di dalam Al-Quran terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 222. Nah, kita baca sama-sama ya terkait dalil naqli tentang toharoh. Sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Yang artinya, sungguh
Ibu tanyakan terkait apa sih itu najis? Ya, Kak Fitri sudah bilang kotoran. Benar nggak sih najis itu kotoran? Ya, najis itu di dalam segi bahasa artinya adalah betul sekali. Artinya adalah kotoran. Kotoran apa? Kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kotoran yang harus dibersihkan dari badan kita, pakaian kita, ya, tempat ya di mana kita ingin melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah yang dimaksud dengan najis. Paham anak-anak? Ya, kita lanjutkan ya. Najis itu ada 3 ya, macam-macam najis. Yang pertama adalah najis mukhafafah. Ya, najis mukhafafah. Yang kedua adalah najis najis mutawasithah. Yang ketiga adalah najis mukhalladah. Ya, najis mukhalladah. Kan kita bahas satu persatu terkait macam-macam najis. Lanjutkan lagi. Najis mukhalladah. Nah, apa itu najis mukhalladah? Najis berat. Iya, najis berat ya. Najis berat. Beratnya kayak gimana sih? Nah, najis mukhalladah adalah najis yang apabila kita terkena air liur anjing atau babi. Maka cara mensucikannya yaitu dengan cara membasuh sebanyak 7 kali atau 7 ulah ya. Nah, 1 kali diantaranya harus menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Ya. Gimana sih Pak? Bisa nggak dibayangkan anak-anak cara mensucikannya? Oke. Biar lebih jelas, Ibu kalian boleh perhatikan video ini. Nah, ini adalah video terkait contoh ya cara mensucikan najis mukhalladah. Oke, lanjutkan ya. Nah, tadi terkait najis, sekarang masuk dalam hadas ya. Apa sih itu hadas? Hadas adalah najis yang tidak terlihat atau hukumnya ya, yang dapat disucikan baik dengan wudu, mandi atau tayamum. Nah, secara logika sebenarnya hadas itu apa sih Bu? Hadas itu adalah kotoran juga, tetapi terdapat di dalam tubuh kita, ya. Kalau tadi najis kan bisa dari kotoran hewan, dari benda-benda yang ya di luar daripada tubuh manusia. Nah, kalau hadas ini berasal dari tubuh manusia, ya. Biar anak-anak lebih paham. Nah, kemudian hadas itu ada 2 ya, macam-macam hadas. Nah, hadas itu ada 2, hadas besar dan hadas kecil. Yang apa sih itu hadas besar dan hadas kecil? Oke ya, kita pahami dulu hadas kecil. Hadas kecil adalah adanya sesuatu yang terjadi dan mengharuskan seseorang untuk berwudu, ya, atau tayamum apabila hendak beribadah kepada Allah. Contohnya adalah sholat, misalnya sholat. Nah, contoh hadas kecil antara lain buang angin, nah, buang air kecil, buang air besar, menyentuh lawan jenis yang bukan mahramnya, ya, menyentuh kubur dan dubur, kemudian dalam keadaan tidak sadar, pingsan atau tidur. Maka kalau kita dalam posisi seperti itu, jika kita ingin beribadah kepada Allah, maka kita harus mensucikan diri kita dulu, yaitu wajib dengan berwudu atau tayamum jika tidak ada air ketika kita ingin beribadah kepada Allah, ya, seperti contohnya adalah sholat. Jadi kalau Anda habis anak-anak habis tidur misalnya mau sholat asar misalnya ya, maka dari itu anak-anak harus wudu dulu barulah anak-anak boleh melaksanakan sholat. Intinya adalah untuk bersuci dari hadas kecil. Nah, kita lanjutkan ya terkait hadas besar. Apa itu hadas besar? Hadas besar adalah hadas yang mengharuskan seseorang untuk mandi wajib atau tayamum. Ya, contoh hadas besar yang pertama adalah berhubungan suami istri. Kemudian ya keluar mani, haid,
dan yang keenam meninggal dunia. Ya, kalau anak-anak semua sudah ada yang oh ya, satu lagi nih, mimpi basah ya, termasuk ya. Nah, di ruang mandi itu termasuk mimpi basah. Ya, ini kan anak-anak sini sudah ada yang menstruasi ya. Ya, ada yang sudah mimpi basah kan? Ada. Ya, nah ini adalah lumrah ya anak-anak normal. Nah, jadi itu termasuk apa? Termasuklah hadas besar. Nah, cara mensucikannya yaitu wajib dengan mandi wajib atau mandi besar. Dan jika tidak ada air, boleh dengan bertayamum. Ya, paham anak-anak? Ya, untuk penjelasan materi ini, ya kita baru masuk pada penjelasan materi. Ya, baik anak-anak. Nah, selanjutnya anak-anak akan ibu bawa pada pembelajaran cooperative learning tipe number head together. Ya, apa itu langkah-langkah pembelajaran cooperative learning tipe number head together? Ya, yang pertama adalah langkah-langkahnya anak-anak akan ibu bentuk kelompok. Ya, bentuk kelompok. Di sini ada 16 orang kan? Berarti anak-anak nanti akan dibentuk 4 kelompok. Masing-masing kelompoknya terdiri dari 4 orang. Langkah yang kedua, anak-anak ibu minta untuk berpikir bersama, berdiskusi di dalam kelompoknya. Karena akan ibu berikan LKPD, lembar kerja siswa, kepada anak-anak terkait pembelajaran kita hari ini. Dan masing-masing nomor menjawab sesuai dengan number head-nya. Ya, mengerjakan LKPD-nya sesuai dengan number head-nya. Nah, yang langkah yang ketiga, anak-anak wajib berdiskusi. Jadi setiap kelompok dalam satu kelompok harus masing-masing mengetahui jawaban dari teman satu kelompoknya. Ya, jadi harus mengetahui jawaban atau pertanyaan terkait materi hari ini yang terdapat di dalam LKPD kalian. Dan langkah yang kelima adalah ya, nanti ibu akan memanggil nomor kalian, number head-nya akan ibu panggil. Nah, anak yang ibu panggil nomornya atau number head-nya berarti anak tersebut harus mempresentasikan hasil jawabannya terkait tentang pertanyaan yang ada di LKPD. Paham anak-anak? Paham? Atau ada yang ingin bertanya? Ya ada, baik. Oke, selanjutnya anak kita akan pembentukan kelompok. Ini sudah menyiapkan ini kertas kelompoknya, ya akan dibuka ini satu-satu. Silakan anak ambil. Ya. Nomornya dilihat ya. Kalau kamu dapat nomor 1, berarti kamu kelompok 1. Kalau kamu dapat nomor 4, berarti kamu kelompok 4. Ya. Ya, number head-nya dipakai ya. Ya, number head-nya dipakai. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian sesuai dengan number yang ada di kepalanya, di head-nya. Maka anak-anak menjawab LKPD, soal yang ada di LKPD sesuai dengan number head-nya. Ya. Paham ya? Bisa ya? Ada yang ingin tanyakan kelompok 2? Yang surat Al-Baqarah ayat 222. Jawaban pengertian toharo apakah ditulis secara bahasa atau secara istilah juga? Dua-duanya, karena secara istilah toharo adalah bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, dan bersuci dari najis yang menutupi badan, pakaian, tempat, dan benda-benda yang terbawa di badan. Oke. Oke anak-anak, sudah habis ya waktunya, sudah 10 menit. Selanjutnya adalah persentase. Kita ibu panggil nomornya sesuai nomor urut atau acak? Urut atau acak? Acak. Acak ya.
Oke, kalau Acan, Ibu minta nomor 1. Ya, nomor 1, silakan nomor 1. Kita mulai dari, silakan berdiri nomor 1 semuanya. Ya, menghadap ke sini semuanya ya. Bisa hadap ke kita. Ya, hadap ke sini. Ya, hadap ke Ibu ya. Nah, nomor 1. Ya, dari kelompok 1 dulu. Silakan bacakan jawaban dari hasil diskusi kamu dari kelompok kamu. Ya, pertanyaannya apa, jawabannya apa, silakan dijawab. Hasil dari diskusi nomor 1 adalah toharo secara bahasa berasal dari kata tahur, artinya suci atau bersih, sedangkan secara istilah toharo adalah bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Dan dalil Pengertian toharo secara bahasa berasal dari kata tahur, artinya suci atau bersih. Sedangkan secara istilah toharo adalah bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, dan bersuci dari najis yang meliputi badan, pakaian, tempat, dan benda-benda yang terbawa dari badan. Dalil dari pengertian toharo adalah Innallaha tuhibbut tawwabina wa tuhibbul mutatahhirina. Artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang suci lagi bersih. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Kelompok 4 ingin menjawab soal nomor 2. Jelaskan pengertian ketentuan suci dari najis, pengertian najis, macam-macam najis, dan tata cara membersihkan najis. Cara yang digunakan untuk bersuci dari najis adalah istijah serta menghilangkan najis dari badan, pakaian, dan tempat. Najis secara bahasa berarti semua hal yang kotor, sedangkan menurut istilah najis adalah sesuatu yang dipandang kotor atau menjijikan dan harus disucikan karena menyebabkan tidak sah melaksanakan suatu ibadah. Adapun macam-macam najis yaitu najis mukhafafah, najis mutawasitah, dan najis mughalladah. Oke anak-anak, tadi setelah kita menggunakan model pembelajaran number head together ya, Ibu sangat berharap mulai dari kalian mengerjakan CKPD, kemudian kalian berdiskusi, berpikir bersama, sampai kalian berpresentase, ya presentase. Nah harapan Ibu adalah hari ini anak-anak bisa memahami pembelajaran kita pada hari ini terkait tentang materi semua bersih hidup menjadi nyaman atau ketentuan bersuci dalam Islam. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini ya, mudah-mudahan saya berharap anak-anak bisa memahaminya. Mulai dari kita menyimpulkan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama terkait tentang pengertian toharo. Apa itu pengertian toharo? Ya, atau mensucikan diri dari hadas maupun najis ya, agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalilnya terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 222. Kemudian pengertian dari najis ya. Najis itu apa? Iya, kotoran ya, kotoran yang menghalangi seseorang untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga terkait pengertian hadas. Nah, apa itu hadas? Sesuatu orang muslim yang tidak boleh melakukan ibadah seperti sholat, puasa, tawaf, dan lain sebagainya. Iya ya, termasuk juga kotoran ya, kotoran tetapi terdapat di dalam tubuh kita ya, yang kalau dijeniskan dia termasuk hadas itu termasuk kufriyah ya. Hadas itu ada berapa? Ada dua, hadas besar dan hadas kecil. Oke, tadi pembelajaran kita sudah selesai ya terkait dengan pembelajaran number head together, dan dari segi keaktifan, kemudian cara menjelaskan materi dan menganalisis jawaban, Ibu memberikan penghargaan terkait pembelajaran hari ini kepada kelompok 4. Kelompok 4 silakan wakilnya maju.
dari pembelajaran hari ini, ya. Oke, ini posternya ada 10 soal, silakan kalian kerja, ya. Kerjanya sendiri-sendiri, tidak berdiskusi, ya. Boleh bukunya untuk disimpan dulu, tidak digunakan, kalian jawab ya. Tadi Ibu sudah mengoreksi ya hasil prosesnya. Ibu lihat masih ada yang salah terkait pertanyaan nomor 4, ya. Terkait pertanyaan nomor 4, di situ kalian masih salah menjawab terkait tentang pernyataan seperti ini, ya. Rukayah sedang membantu ayah memberi makan ayam peliharaannya. Rukayah tidak sengaja menginjak kotoran ayam. Kotoran tersebut sebenarnya telah kering, tidak terlihat dan tidak berbau. Berdasarkan ilustrasi di atas, Rukayah sebaiknya A. Segera bersuci karena kotoran ayam termasuk najis mutawasita. B. Membiarkan saja karena kotoran ayam termasuk tidak najis. C. Membiarkan saja karena kotoran tersebut tidak terlihat. D. Segera bersuci karena kotoran ayam termasuk najis mukhafafah. Nah, jawaban yang benar itu adalah A. Ya, segera bersuci karena kotoran ayam termasuk najis mutawasita. Ya, terkait pembelajaran ini, ya, kedepannya anak-anak tidak salah lagi mengerjakan. Tapi alhamdulillah hari ini sudah baik ya anak-anak. Dan Ibu ingin menanyakan kepada kalian terkait pembelajaran model pembelajaran kita hari ini, cooperative learning number head together. Apakah kalian senang? Happy? Senang kan? Senang ya anak? Oke. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Ya, hampir akhirnya pembelajaran kita hari ini. Harapan Ibu ke depannya adalah tetap anak-anak selalu menjaga kebersihan, ya, menjaga kebersihan baik di kelasnya, di lingkungan rumahnya, ya, lingkungan keluarga, kemudian lingkungan tempat tinggalnya, di masyarakat. Selalulah membudayakan untuk selalu menjaga kebersihan, ya, karena sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah SAW bahwa kebersihan itu sebagian daripada Nah, baik anak-anak, untuk pembelajaran minggu depan kita akan mempelajari tentang tata cara bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Ya, jadi pembelajaran kita minggu depan terkait tentang tata cara bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Jadi Ibu mohon kepada anak-anak di rumah untuk dipelajari. Oke, demikianlah ya anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Jika ada penyampaian Ibu yang kurang berkenan, ya bagi anak-anak semua mohon untuk saling dimaafkan ya anak-anak. Dan